Kan ini Pak Gubernur kita Pak Samsuar ini Pak cukup bersemangat. Betul Pak, betul. agar Riau itu betul-betul Bank Syariah cukup memberikan nilai yang cukup positif. Bahkan ini Pak, ini yang menarik ini sekarang sedang dipersiapkan peraturan gubernur tentang ekonomi syariah. Betul saya. Draftnya sudah siap sekarang. Dan insya Allah karena banyak inisiatif yang sudah dilakukan, termasuk juga keputusan untuk mengkonversi Bank Recovery jadi syariah, Pak Gubernurnya akan menerima penghargaan Pak, Adinata namanya, award, insya Allah nanti diserah terimakan tanggal 14 April ini Pak, April ini oleh Pak Wapres Pak. Ini termasuk apa namanya pimpinan daerah yang sukses lah sukses mengembangkan ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini suasana dingin dan cerah. Kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dalam suasana bulan Ramadan ini kita akan mendapat curahan rahmat dan nikmat Allah SWT. Amin. Untuk itu Tuk Wan Channel tetap maju terus memberikan informasi, mengkomunikasikan kepada semua masyarakat Riau, encik-encik, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Tuk Wan Channel tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Riau. Pada pagi hari ini ada istimewa. Ini sehubungan Bank Riau Kepri. Ini Bank Riau, Bank Kepri ini, Bank Riau dan bersama dengan Kepri, Kepulauan Riau. Ini berulang tahun, sudah mencapai umurnya 56 tahun. Kita ucapkan selamat kepada Bank Riau sudah berumur 56 tahun. Luar biasa perkembangan Bank Riau dan Kepri sekarang. Untuk itu dalam rangka kita memperingati ulang tahun Bank Riau, Tuk Wan Channel mengundang, ini kita undang langsung Direktur Utama, yaitu Bapak Andi Bukhari. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Bukhari, cerah nampaknya? Alhamdulillah, Pak, ya? Harus selalu cerah semangat. Ya? Iya Pak. Ulang tahun Pak kemarin Pak ya? 56 Bang tahun Pak ya? Alhamdulillah. Makin matang. Cukup apa juga ya acaranya, cukup padat juga ya? Padat, meriah, dan cukup banyak rangkaian acara kemarin. Itu Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Artinya Bank Riau ini setiap waktu ada perkembangan, ada perubahan Pak ya? Harus selalu maju. Kemarin kita setelah 2 tahun kita tidak upacara, kita sempat melaksanakan upacara juga kemarin, dipimpin oleh Pak Wakil Gubernur kemarin. Kebetulan gitu, Pak Gubernur berhalangan, Pak Wakil Gubernur hadir, kemudian juga lengkap bersama karyawan juga semuanya. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa ya Bank Riau ini. Saya ini termasuk generasi yang sudah cukup lama juga ya dari proses berdirinya Bank Riau ini. Dulu namanya PT Pembangunan, dan itu menjadi perusahaan bank daerah. Ini kota salah saya catat ini. Bank Riau itu dulu dari PT Bank Pembangunan Daerah yang didirikan tahun 1961. Kemudian tahun 1966 secara resmi Bank PT Riau ini menjadi Bank Pembangunan Daerah. Dari situ asalnya perkembangan Bank Riau Kepri ini. Nah, dari masa ke masa perkembangan Bank Riau yang sudah 50 tahun ini terjadi perubahan yang luar biasa. Sehubungan pula dengan perkembangan sistem perbankan di Indonesia, Pak ya? Nah, sekarang kan perkembangan sistem perbankan Indonesia ada 2. Ada sistem bank konvensional dan ada bank syariah. Betul. Ini. Jadi dengan sistem bank syariah ini semua itu sudah lama nih rencana kita Bank Riau ini wajar menjadi bank syariah, Pak ya? Karena sesuai dengan kultur budaya masyarakat Riau kita sebagai masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu itu identik dengan
syariat, dengan syariah, dengan Islam. Oleh karena itu keberadaan Bank Riau juga harus disejajarkan dengan kultur dan budaya daerah kita. Masyarakat Melayu. Maka dengan perkembangan Bank Riau Kepri sekarang secara resmi akan dijadikan sebagai bank syariah, nah inilah yang mau kita perbincangkan pada hari ini Pak Andi. Ya, ya. Kira-kira bagaimana perkembangannya Pak Andi? Coba Bapak sampaikan apakah memang Bank Riau Kepri ini secara resmi sudah dilonceng, sudah dinyatakan layak menjadi bank syariah atau bagaimana Pak? Baik. Nah, ini. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah memang bersempena dengan tanggal 1 April kemarin kita melaksanakan ulang tahun Bank Riau Kepri yang ke-56. Nah, memang betul perkembangan Bank Riau Kepri ini sedemikian rupa ini berkat dukungan dari pemerintah daerah, dari masyarakat, dari nasabah, sehingga kita terus maju melangkah makin besar. Karena pada saat ini di posisi Desember 2021 kemarin kita sudah memiliki aset 31 triliun, Pak. 31 triliun. Ini tidak bisa dibilang sebagai bank kecil karena di antara BPD kita termasuk bank yang cukup besar. Bahkan dari 31 triliun aset itu yang didukung oleh 173 jaringan kantor. Yang menarik kan, ini tadi juga disebutkan bahwa kita sedang bersiap untuk menjadi syariah. Kontribusi terhadap aset 31 triliun Bank Riau Kepri itu disumbangkan 9 triliunnya merupakan aset dari unit usaha syariah kita. Oh, unit syariah kita. Jadi kalau dihitung secara persentase itu sekitar hampir 23%. Iya. Nah, ini yang terbesar. Waktu Bank Riau Kepri ini masih bank konvensional, tapi unit syariahnya asetnya cukup berkontribusi 23% terhadap aset dari Bank Riau Kepri dari unit usaha syariah itu. Dan ini terbesar dibandingkan BPD-BPD lain seluruh Indonesia. Nomor 1 terbesarnya unit usaha syariah kita. Bahkan dibandingkan dengan yang ranking 2 dari BPD unit usaha syariah BPD lain jauh jaraknya, hampir 2 kali lipat lah kita. Nah, ini juga akan menunjukkan dukungan dari masyarakat di Riau dan Kepri terhadap konversi kita untuk menjadi syariah. Karena mereka memang sejak kami bergabung di Bank Riau Kepri, kita sepakat juga bersama teman-teman untuk kita sudahlah yang kita pasarkan ini adalah syariah. Karena kan keputusan dari pemegang saham yang tentu berdasarkan aspirasi dari masyarakat, dari RPS ya. Betul. RPS memutuskan aspirasi dari masyarakat ingin kita ini menjadi syariah. Maka kami manajemen memutuskan di hari pertama bahkan supaya kita menjual produk syariah saja. Nah, memang ada yang tetap memilih karena status kita memang ketika itu masih menjadi bank konvensional, silahkan. Tetapi seluruh staf kita di pemasaran untuk memasarkan produk syariah. Nah, itulah yang kemudian mendukung cepatnya pertumbuhan dari unit usaha syariah Bank Riau Kepri. Nah, selain itu juga itu dari sisi aset. Dari sisi laba ini yang lebih menarik. Dari sisi laba berkontribusi hampir 40% dari laba Bank Riau Kepri. Syariahnya ini. Syariahnya 40%. 40%. Jadi kita di posisi Desember 2021 yang sudah diaudit laba dari Bank Riau Kepri secara bank wide-nya itu 515 miliar. Kalau dari sisi laba usaha tumbuh dibandingkan tahun lalu kita terus tumbuh konsisten. Kontribusi dari unit usaha syariah ini 40%. Dari syariahnya terhadap laba Bank Riau Kepri. Nah, artinya sekali lagi bahwa pertama kita bisa melihat dari sana adanya dukungan masyarakat tadi dan nasabah terhadap syariah Bank Riau Kepri. Yang kedua, bahwa dengan skema syariah ini juga menguntungkan, memberikan keuntungan baik bagi Bank Riau Kepri dan juga nasabah karena kan prinsip syariah ini profit sharing, mudharabah berbagi hasil. Kalau kita maju usaha kita, maka itu juga kita bisa bagi hasilkan dengan nasabah. Nah, insya Allah ini memberikan sinyal positif untuk kita nanti setelah menjadi bank syariah sepenuhnya, kita bisa terus mengembangkan ekonomi masyarakat, ekonomi daerah, dan juga tentunya
kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip Jadi syariah. secara apa namanya itu persyaratan untuk jadi bank syariah itu sudah oke, Pak ya. Jadi kita baru saja memang secara lisan sebenarnya sudah kita dapatkan dari sejak bulan Januari secara lisan dari OJK bahwa semuanya sudah clear. Tetapi kemarin kita akhirnya juga mendapatkan secara tertulis, Pak. Secara tertulis dari OJK Pusat bahwa secara operasional, teknis, administratif semuanya sudah siap, tinggal ada satu hal yang masih ditunggu, yaitu perubahan anggaran dasar. Dan itu didahului dengan keberadaan pengesahan peraturan daerah, Perda. Oh, Perdanya. Betul, Perda sendiri sebenarnya rancangannya itu sudah dimasukkan ke Kemendagri sejak tahun lalu. Tapi yang dibahas di DPRD provinsi sudah? Iya, sudah selesai semua. Cuma di Mendagri. Di Kemendagri sekarang kita berharap mudah-mudahan ya minggu-minggu depan ini sudah bisa dikeluarkan begitu. Oh iya. Nah, itulah yang nanti kita akan serahkan buktinya kepada OJK. OJK sudah tidak ada hal-hal lain akan memberikan izin itu. Sehingga bulan Ramadan daerah ya sebagai dasar hukum ya. Sebagai dasar hukum perubahan statusnya, Pak. Iya, gitu. Ya memang itu status hukum anggaran dasar itu kan dengan Perda yang disahkan Kemendagri, berubahlah dia dari konvensional menjadi syariah. Nah, baru kemudian OJK menurunkan izin. Karena Riau ini kan diharapkan menjadi salah satu apa, Pak ya? Zona ekonomi syariah, Pak. Iya, alhamdulillah, Pak. Betul, Pak. Wakil Presiden waktu datang kemarin begitu juga kan? Betul, Pak. Betul. Karena Aceh kan sudah, Pak. Aceh sudah dengan konon, Pak. Ya. Aceh, NTB kabarnya, Pak ya? Kalau NTB sudah Bank Pembangunan Daerahnya juga sudah ya. Dari syariah sejak tahun 2018. Ya. Nah, tetapi kita di Riau ini tentu dengan aset yang jauh lebih besar. Aset Bank Riau Kepri, kita insya Allah berkontribusi terhadap ya satu ekonomi masyarakat yang nanti bersyariah. Kemudian juga aset perbankan syariah sendiri akan tertopang ini dengan konversi Bank Riau Kepri ini. Akan meningkat ya. Iya, karena gini Pak, ini perlu ada sosialisasi. Karena masyarakat kita ini kan masih awam, Pak. Iya. Ya, syariah itu bagaimana tuh Pak Wan katanya kan ya. Nah, Pak saya hampir sama aja, biasa-biasa tuh ya. Tapi ini perlu ada, ini menyangkut masalah SDM tadi. Jadi kira-kira pandangan Pak Andi, SDM kita ini betul-betul sudah mendukung atau belum, Pak? Kira-kira? Jadi memang Pak di dalam proses kita berkonversi ini sebenarnya yang diperiksa, yang diverifikasi oleh OJK itu banyak sekali. Banyak sekali. Dari sisi peraturan dari POJK nomor 64 itu hanya 16 item. Tetapi sungguhnya lebih daripada itu. Nah, salah satu dari hal yang diverifikasi oleh OJK adalah kesiapan SDM. Selain soal teknologi informasi kan kita ganti mesin ini. Ganti mesin, ganti core banking istilahnya. Kemudian kita ganti produk jelas berganti, SOP, standard operating procedure juga semua berganti. Dan salah satu juga yang dipastikan oleh OJK sebelum memberikan izin tentu kesiapan SDM. Nah, itu sudah diverifikasi berkali-kali juga oleh OJK. Alhamdulillah OJK kemarin mengatakan SDM kita sudah siap. Kalau tidak tentu tidak keluar juga izin itu, Pak. Nah, dinyatakan sudah siap SDM kita dan itu sudah dilakukan semacam asesmen langsung, bahkan OJK turun datang ke cabang kita mengetes, menguji dari sisi product knowledge, kemudian dari sisi skema-skema penerapannya dalam transaksi perbankan syariah seperti apa. Kemudian kita juga tentu banyak sekali inisiatif yang kita lakukan untuk mempersiapkan SDM ini. Baik yang sifatnya formal kita undang, training-training kita laksanakan, kemudian kita juga melakukan role play, kita melakukan simulasi, bahkan kita juga menunjuk champion-champion di cabang-cabang. Nah, ini perlu untuk, jadi di cabang ini tentu ada yang kompetensinya unggul ya dari sisi perbankan syariah ini. Ada yang mungkin masih biasa-biasa saja. Nah, inilah yang kita tunjuk, yang unggul ini menjadi champion dia, supaya menularkan knowledge-nya, kompetensinya kepada karyawan yang lain. Nah, kemudian kita undang asesor dari luar juga. Kita undang, mengakses, mulai dari kepala cabang kita akses. Kemudian karyawan juga. Itu di luar yang OJK lakukan. Jadi kita secara internal juga melakukan assessment untuk memastikan setelah kita nanti menjadi syariah ini, semua karyawannya betul-betul sudah memahami konsep, praktek dari perbankan syariah.
Karena kita yakin dengan begitulah maka masyarakat juga akan percaya. Ya, ini betul. bukan sekedar apa ganti sekedar baju, bantu baju saja, baju syariah, tapi logo dalamnya dalamnya masih sama. Ini Pak Andi. Iya. Jadi berarti Pak Andi ini tugasnya cukup berat Pak ya, sebagai Insya Allah kita utama. bekerja sama semua dengan artinya bagaimana memanage karyawan ini dengan baik sehingga sasaran yang diinginkan. Ini Pak Gubernur kita Pak Samsuar ini Pak cukup bersemangat. Betul ya, Pak, betul. Agar Riau itu betul-betul Bank Syariah cukup memberikan nilai yang cukup positif. Bahkan ini Pak, ini yang menarik ini sekarang sedang dipersiapkan peraturan gubernur tentang ekonomi syariah. Draftnya sudah siap sekarang. Dan insya Allah karena banyak inisiatif yang sudah dilakukan, termasuk juga keputusan untuk mengkonversi Bank Recovery jadi syariah, Pak Gubernurnya akan menerima penghargaan Pak, Adinata namanya, award. Insya Allah nanti diserah terimakan tanggal 14 April ini Pak. April ini oleh Pak Wapres Pak. Ini termasuk apa namanya pimpinan daerah yang sukses lah sukses mengembangkan ekonomi syariah. Jadi nanti ada Pak Wapres yang akan menyerahkan langsung di Jakarta di Kempinski, kemudian juga ada Bu Menteri Keuangan juga. Ini alhamdulillah ini juga saya kira sebuah apresiasi bukan saja bagi Pak Gubernur tapi juga bagi masyarakat Riau yang memang sudah memiliki semangat yang besar untuk bersyariah. Iya betul. Nah selanjutnya Pak, kendala jelas Pak ada Pak ya. Kendala, tantangan masih ada. Betul, ya tentu Pak. Ya. Tapi namun tantangan dan kendala itu bisa Insya Allah Pak kita yakin dengan soliditas kita juga dengan seluruh karyawan kita yang jumlah 2.500 ini sangat solid dan semuanya memiliki spirit untuk kita berkonversi ini. Tanpa itu termasuk kemarin pada saat kita berulang tahun itu bagaimana spirit untuk bersyariah ini. Insya Allah kita yakin bisa. Ya karena ini begini, memang Bank Riau Kepri ini diharapkan menjadi bank syariah itu ini kebutuhan. Kebutuhan karena masyarakat Riau ini ya memang masyarakat yang Melayu. Nah Melayu itu yang saya katakan tadi tetap mengacu kepada nilai-nilai Islam syariah. Jadi kalau Riau menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah itu tepat. Betul. Tepat. Nah, maka Bank Riau ini sebagai motor penggerak. Pasar. Sehingga nanti betul-betul ada perbedaan. Orang bisa melihat di Riau bagaimana sistem ekonomi syariah itu kan. Nah, ini yang kita harapkan Pak Gubernur yang tadi Bapak katakan beliau sangat konsen sama ini Pak ya. Nah, tapi inilah yang kita harapkan Bank Riau inilah. Karena mau tidak mau memang dari apa dinamika ataupun transaksi ekonomi itu kan bank itu memiliki posisi yang sentral, menjadi simpul dari pergerakan ekonomi masyarakat. Nah kalau Bank Riau Kepri sudah menjadi syariah, maka saya yakin ini akan diikuti oleh ekosistem yang akan juga bersyariah. Karena misalnya kita by regulation kita tidak boleh bertransaksi misalnya dengan pihak lain yang belum syariah. Itu regulasinya. Jadi memang nanti BPR pun yang ada di Riau ini akan bersyariah juga. Kemudian juga kita sudah lihat sebenarnya di sini ada hotel syariah. Kita juga sudah lihat banyak sekali dari sisi industri-industri lain yang secara prinsipnya sebenarnya sudah syariah. Tapi nanti mereka akan betul-betul mengenakan atribut syariah itu. Termasuk juga bagaimana sertifikasi halal, pengembangan produk-produk halal itu juga akan kita dorong dari Bank Riau Kepri Syariah. Sehingga betul-betul yang sudah spirit itu sebenarnya sudah ada di dalam darah dari masyarakat Melayu, tetapi nanti kita akan menjadi apa namanya trigger dari pergerakan ekonomi syariah nasional terutama ini. Itu yang kita harapkan. Itu Pak ya. Lalu ini kan Riau kan luas Pak, kan luas Riau ini. Ada Riau Kepulauan, daratan dan sebagainya. Nah ini kira-kira Pak terkoneksi dengan unit-unit Bank Riau yang ada di Riau ini bagaimana Pak? Betul Pak. Jadi memang kalau dari sisi kepemilikan pertama-tama kan kita ini dimiliki oleh dua provinsi, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ya. Nah, kemudian juga dari sisi jaringan kita ada di Riau, ada di Kepulauan Riau, selain kita juga punya kantor di Jakarta. Karena bagaimanapun
di pusat pemerintahan negara kan kita harus ada Ya, representative satu- office satu itu ya. yang untuk menjembatani kita dalam berhubungan dengan berbagai stakeholders di Jakarta. Nah, terutama di Riau dan Kepri ini kita memiliki jaringan fisik, Pak. Jaringan fisik ini berupa jaringan kantor yang sekarang sudah ada 173 tadi, tapi kita juga didukung oleh layanan yang kita sebut sebagai agen laku pandai. Nah, agen laku pandai ini jumlahnya sudah 700-an lebih, hampir 800. Agen laku pandai ini merupakan jaringan tanpa kantor karena mereka agen-agen yang biasanya merupakan nasabah. Bahkan kemarin kita kembangkan untuk di Kepulauan Riau karena Kepulauan Riau kita tahu 96%-nya lautan. Ini sangat penting keberadaan dari laku pandai ini, di mana kita bekerja sama dengan desa-desa, Pak. Misalnya seperti di Tanjung Balai Karimun, itu seluruh kepala desanya merupakan agen laku pandai dari Bank Rakyat Kepri. Mereka lah yang menjual produk-produk Bank Rakyat Kepri untuk di desanya tersebut. Kita kemarin memang prosesnya kita lakukan dengan melalui pelatihan, kemudian juga kita tentu kita libatkan pemerintah daerah setempat, dan setelah itu mereka kita tunjuk menjadi agen resmi, Pak, agen penjualan. Di Riau juga begitu. Nah, bahkan yang menarik kemarin di tahun 2021 ada salah satu daerah kita di Siak, Pak. Di Siak. Itu terpilih menjadi desa binaan terbaik nasional, Pak, untuk akses keuangan berkelanjutan. Nah, itu adalah program dari Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya adalah kita tahu ada pelosok-pelosok yang belum tersentuh ini dari sisi layanan keuangan. Nah, kita memiliki desa binaan di situ. Yang tujuannya kita melalui agen laku pandai tadi untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat. Iya. Nah, karena sedemikian rupa transaksinya banyak, kemudian bisa berhasil sesuai dengan target, terpilih, Pak, juara 1 tingkat nasional Di desa Siak. binaan di Siak, Pak. Kabupaten Siak. Iya, Kabupaten Siak. Memang Siak sejak dulu memang gitu, Iya, betul, rekor terus, Pak, dalam kegiatan. Menerima di Jakarta kemarin, Pak, itunya namanya penghargaan tingkat nasional terbaik pertama. Kita bersyukur sekali. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti. Nah, kemudian di sini juga, Pak, di Tapung itu kita ada ada namanya zona ekonomi syariah. Itu komoditasnya sapi. Kemudian juga tentu kita akan nanti kita perbanyak lagi desa-desa istilahnya zona-zona ekonomi syariah, Pak. Ya, yang betul-betul bisa mengembangkan ekonomi real masyarakat setempat dengan berbagai komoditas setempat. Terutama bagi usaha-usaha menengah dan kecil di masyarakat, Pak, ya. Betul, Pak, betul. Karena itu sangat menyentuh tuh, Pak. Menyentuh. Karena mereka bisa mengembang usaha, tapi tadi itu terbentur persoalan permodalan itulah yang kita kemudian. Jadi kalau ini dibina dengan sendirinya, ya kan sama-sama pemilikan sama, kan sama, artinya bank punya tanggung jawab dan masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap pengembangan dan pengembaliannya balik. Memang ini harus sebagai sebuah ekosistem karena tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, seperti misalnya oleh Bank Riau Kepri saja, atau oleh pemerintah saja, atau oleh jadi memang harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Terkoneksi ya. Terkoneksi, satu ya. Berkolaborasi, sejalan dengan prinsip syariah sebenarnya, Pak. Syariah itu kan sharing gitu, bekerja sama. Bagi hasil gitu. Bagi hasil. Kemudian Pak, ini kan dua provinsi nih. Iya. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Ya. Dulu sebetulnya satu kan? Iya, Pak. Soalnya dulu kan Kepulauan Riau itu dulu Kabupaten Kepulauan Riau. Iya. Tapi dia memisahkan diri, ya sudah kan bagus kan, artinya perkembangan Kepri itu cukup bagus sekarang, Pak, ya. Iya. Jadi ini kan dia kan saham. Iya. Ya enggak? Betul. Saham dan juga aset. Iya. Ini bagaimana apanya, Pak? Bagaimana dua provinsi ini ini kita belakangan ini sering kita mendengar, Pak. Antara Riau dan Kepri yang tadi Bapak bilang itu menjadi dua provinsi yang berbeda, tetapi yang menyatukan adalah Bank Riau Kepri. Jadi boleh jadi menjadi dua provinsi berbeda, tetapi ada satu yang menyatukan, yaitu banknya, yaitu Bank Riau Kepri. Inilah yang dimiliki oleh 21 pemegang saham di Riau dan di Kepulauan Riau. Jadi di Riau kita pemegang sahamnya ada 13, kemudian di Kepri 8. Nah, tentu kita juga
sama Pak, kita dalam pengembangan jaringan, kita juga melihat, kita juga ada kehadiran Bank Recovery kan sampai ke Natuna, sampai ke Tarempa, yang jauh itu betul. Bahkan ini kita mau meresmikan satu lagi di Tambelan ya, di Tambelan Pak. Itu kalau naik kapal dari apa jauh sekali. Tapi kita tetap Pak, kita apa namanya harus mensupport, harus terobos kita. Ada kehadiran dari kantor jaringan kita Pak. Nah ini kan apa namanya dengan kolaborasi dua provinsi ini melalui Bank Recovery ini kita memberikan kontribusi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat di dua provinsi ini ya melalui jaringan itu. Kalau segi apanya pertumbuhan dan perkembangannya antara Riau, Provinsi Riau dengan Kepri? Memang dari segi perputaran, ya kalau dari sisi perputaran sebenarnya dua-dua juga memiliki keunggulan kan. Dari sisi komoditas unggulan juga berbeda Pak ya. Kan kalau Riau ini kita kemarin apa dari banyak sawit hasil kebun, kelapa dan sebagainya. Tapi kalau di Kepri kita banyak di area-area yang perdagangan Pak. Kemudian juga kelautan Pak, pariwisata, kelautan, perikanan. Kita banyak membiayai misalnya keramba-keramba yang ditaruh di di pantai. Kemudian juga pengolahan hasil perikanan dan tentunya perdagangan Pak. Itu di Batam, kemudian di Tanjung Pinang, UKM-nya juga. Memang apa namanya sektornya ada perbedaan sesuai dengan geografis, tetapi kita memberikan perhatian yang sama Pak antara Riau dengan Kepulauan Riau. Ya. Karena itu kan tentu nanti ujung-ujungnya bagaimana memberikan mendorong pertumbuhan kita sendiri ekonomi ya, antara dua provinsi. Antara dua provinsi. Ya, sehingga tidak ada perbedaan nanti tidak antara ada masalah, dengan perbedaan dengan Riau Pak ya. Iya. Ya, baik Pak Andi, luar biasa penjelasan Pak Andi. Kemudian juga terakhir mungkin Pak, harapan Bapak ke depan nih gimana Pak kira-kira? Ini penting nih. Iya Pak, pertama tentu kami sebagai Bank Recovery Syariah yang insya Allah sebentar lagi kita laksanakan ini, kita membutuhkan dukungan terus Pak. Baik dari pemerintah daerah, kemudian juga sebagai pemegang saham Pak. Kemudian tentu dari masyarakat, dari nasabah. Dukungan ini sangat penting karena tentu Bank Recovery ini tidak akan bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari berbagai stakeholders Pak, shareholders dan stakeholders. Mari dukung Bank Recovery Syariah sebagai aset daerah, karena setiap hasil, baik itu hasil berupa laba maupun hasil dalam bentuk kontribusi usaha, layanan yang kita berikan tentu akan kembali kepada daerah kita, daerah Riau dan Kepulauan Riau, dan juga kembali kepada masyarakat. Nggak mungkin lah kita hasil itu ke daerah yang lain. Maka itu sangat wajar jika masyarakat memberikan dukungan buat Bank Riau Kepri sebagai bank daerah, sebagai aset daerah, karena hasilnya nanti juga akan kembali untuk membangun daerah kita. Nah, kemudian harapan yang kedua tentu kita menginginkan adanya kerjasama yang terus-menerus, bagaimana kita mengembangkan potensi, karena banyak sekali jauh lebih besar potensinya yang belum kita garap dibandingkan yang sudah. Harapannya kita dengan kerjasama ini sejalan dengan prinsip syariah itu kan sharing ekonomi, ekonomi berbagi. Jadi kita bekerja sama-sama, berkolaborasi, nanti hasilnya kita berbagi juga. Tentu sama-sama menikmati. Sama-sama menikmati. Insya Allah dengan begitu kita akan maju sama-sama. Oke Pak Dirut Bank Riau Kepri, Pak Andi Bukhari, yang sudah memaparkan kepada kita, kepada semua masyarakat Riau. Jadi encik-encik tuan-tuan, tak ada pilihan kita encik-encik. Supaya kita besarkan Bank Riau ni, banyaklah nyimpan duit di Bank Riau. Belum perlu deposito pun, duit kita simpan rumah itu simpan di Bank Riau, bagi hasil. Ya, bukan artinya sini ada menguntungkan Bank Riau sepihak, tidak, tapi juga menguntungkan kita bersama. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, mari kita besarkan Bank Riau ini. Kita banyak menabung di Bank Riau, banyak nyimpan duit di Bank Riau, nak minjam juga bisa di Bank Riau. Istilahnya bagi hasil nanti kalau untung. Ia tidak ada merugikan kita. Jangan sampai kita makan riba. Tahu tak riba tu? Riba itu sangat berbahaya nanti kita di akhirat nanti.
Nah, untuk menghilangi riba, simpan duit di Bank Riau. Faham? Demikianlah Encik-encik dan tuan-tuan sekalian, pada pagi hari ini kita sudah berbincang dengan Bapak Direktur Utama Bank Riau Kepri, Pak Andi Bukhari. Mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin, amin. Dapat Sama-sama. membantu Pak Gubernur Riau kita, Pak Samsuar, untuk menjadikan Bank Riau ini sebagai pusat kekuatan pertumbuhan ekonomi Islam syariah di Riau ini. Apalagi kabar dapat penghargaan nanti Pak ya. Insya Allah. Ya. Contohnya di mana di Siak tadi kemarin Pak ya. Betul Pak. Ya. Dari pusat pertumbuhan ekonomi syariah luar biasa. Dan ke depan ini juga beliau akan dapat penghargaan. Jadi bukan berarti tidak berbuat demi untuk kepentingan agama kita, menegakkan syariat dalam bidang ekonomi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.